Pemirsa, 6 terpidana mati dipastikan sudah dieksekusi Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, 5 napi dieksekusi di Nusa Kambangan dan seorang napi lain di wilayah Boyolali. Pihak Kejaksaan Agung memastikan telah mengeksekusi terhadap 6 narapidana hukuman mati pada Minggu dini hari. Eksekusi dilakukan secara bersamaan terhadap ke-6 napi tersebut. 4 napi merupakan warga negara asing dan seorang warga negara Indonesia ini menghadapi regu tembak di Lapas Nusa Kambangan Cilacap. Sementara seorang warga negara Vietnam dieksekusi di suatu tempat yang dirahasiakan di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. 5 terpidana mati yang dieksekusi di Nusa Kambangan yakni Marco Archer Cardoso asal Brazil. Lalu juga ada Namaona Denis, warga negara Malawi. Selanjutnya ada Daniel Enemuo, warga negara asal Nigeria. Ang Kim Sui, warga negara Belanda. Dan terakhir adalah Rani Adriani, warga negara Indonesia. Sedangkan terpidana mati yang menghadapi regu tembak di Boyolali, Tranti Bikhan, merupakan warga negara Vietnam. Tim eksekutor gabungan pada Minggu dini hari telah melakukan eksekusi hukuman mati terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba. Dan untuk informasi terkini kita telah bergabung pemirsa bersama dengan rekan kami, ada Stella Clarissa yang berada di Boyolali dan juga Danis Anissa yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Stella, setelah dieksekusi ini dilakukan, apakah sudah ada informasi jenazah terpidana? Terakhir yang kami peroleh dalam perjalanan yang kami ikuti dari pihak eksekutor melalui lokasi eksekusi dari ASEAN sendiri sampai dengan ada jenazah keluar itu terlihat dari ambulans yang memang keluar dari wilayah yang kami asumsikan di situ adalah lokasi eksekusi yang memang banyak sekali pergerakan baik dari mobil pengawal kepolisian, kemudian juga ada mobil dari Kejari dan juga ada ambulans di situ. Sekitar pukul 3 dini hari ada seperangkat rangkaian mobil ambulans yang keluar dari Makobrimob Boyolali yang mengarah pada 2 lokasi atau 2 tujuan. Salah satunya mengarah ke Semarang dan lainnya mengarah ke salah satu rumah sakit di Boyolali. Namun kalau kita mengacu pada pernyataan Kapolda Jawa Tengah, bahwasanya jenazah dari ASEAN sendiri itu akan langsung dibawa ke Semarang untuk dikremasi, maka sekitar pukul 5 pagi tadi sudah bisa kita pastikan jenazah ASEAN saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Semarang. Kemudian ketika kita menelusuri sedikit menceritakan bahwasannya sekitar pukul 9 ASEAN sendiri itu dibawa dari Lapas Kelas 2A Semarang menuju Boyolali dan jam 10 malam itu sudah kami lihat ada rangkaian mobil, 6 mobil yang keluar dari Lapas Semarang itu masuk ke kota Boyolali. Ketika kami mencoba mengikuti, memang agak sedikit dikecohkan karena memang ini adalah proses yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi, dan pergerakan yang ada dari mobil-mobil eksekusi ini itu terlihat di Makobrimob sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 1. Dan ketika kami mencoba menelusuri kembali menunggu bagaimana hasil akhir dari proses eksekusi, kami memperoleh gambaran bahwasanya eksekusi dilakukan tepat pukul 00:46 dengan menunggu sekitar 2 jam lebih. Akhirnya kami melihat ada mobil ambulans yang keluar dari Makobrimob yang mengarah pada 2 tujuan tadi, yaitu ke Semarang dan satu lagi ke salah satu rumah sakit di Boyolali. Dan permintaan akhir ASEAN untuk dikremasi sudah disetujui juga oleh pihak Kejaksaan Agung dan Polda Jawa Tengah, untuk kemudian nanti di sana akan dilakukan visum terlebih dahulu dan kemudian langsung berlanjut ke prosesi kremasi sebelum nanti akan diambil oleh
perwakilan dari kedutaan Vietnam dan kemungkinan akan dikembalikan ke pihak keluarga karena memang di detik-detik menjelang hari terakhirnya ASEAN sendiri meminta untuk tidak didampingi oleh keluarga. Zakia. Ya baik, terima kasih Stella Clarissa, dan selanjutnya kami akan menuju ke Danis. Danis, jam berapa ambulans yang membawa jenazah ini tiba di dermaga penyeberangan Nusa Kambangan? Zakia, tadi sekitar pukul 4 hingga 5 pagi, iring-iringan mobil ambulans dari Lapas Nusa Kambangan pasca eksekusi tiba di pelabuhan atau dermaga Wijayapura dan membawa 4 peti jenazah yang membawa 4 jenazah, dan jenazah-jenazah ini ketiganya menuju ke 3 lokasi berbeda, yakni ke Jakarta, kemudian Cianjur dan Banyumas, Zakia. Dan sebelumnya pada pukul 9 malam anggota keluarga dari para masing-masing terpidana mati diundang untuk menjemput para jenazah setelah nantinya eksekusi selesai dilakukan. Dan 4 dari 5 keluarga terpidana mati memang datang ke Lapas Nusa Kambangan dan menunggu di dermaga Sodong untuk kemudian menjemput jenazah anggota keluarganya pasca hukuman mati digelar. Keluarga Marco Ancor, kemudian Rani Andriani, Daniel Enemuo, dan Ang Kim Sun hadir. Hanya keluarga dari Namaona Denis yang tidak hadir sehingga saat ini jenazah Denis masih berada di Lapas Nusa Kambangan. Dan Zakia, sebelum proses hingga proses eksekusi berlangsung, ada seorang rohaniawan bernama Hasan yang terus mendampingi para terpidana mati sebelum akhirnya eksekusi digelar hingga proses eksekusi selesai dilakukan. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Hasan Mukrim. Doa, zikir sudah selesai. Miss, what's your name, Miss? Saya nggak hafal karena nggak pakai jam, nggak bawa HP saya kan, jadi nggak hafal jam berapa gitu. Mau dibawa kemana Pak hari ini? Urusan nggak, itu urusan kejaksaan ya, kejaksaan ya. Enggak, saya nunggu aja di sini. Zakia, seperti informasi yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa keempat jenazah saat ini sudah meninggalkan Nusa Kambangan, diantaranya Rani Andriani sudah bertolak menuju ke Cianjur, kemudian Daniel Enemuo langsung meluncur ke Jakarta yang sebelumnya akan bersemayam sementara di Rumah Sakit Pelni Jakarta, kemudian 2 lainnya yakni Marco Cordosa dan Am King So akan menjalani proses kremasi di Banyumas karena di Nusa Kambangan ini tidak terdapat krematorium untuk melakukan proses kremasi. Untuk sementara demikian, Zakia, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Danis Anissa, dan sebelumnya Stella Clarissa. Terima kasih teman-teman.